Keris Ginjai berdiri bukan sekadar sebagai hiasan kota, tetapi sebagai penanda jati diri dan sejarah panjang Provinsi Jambi. Terinspirasi dari Keris Ginjai, pusaka sakral pada masa Kesultanan Jambi, tugu ini merepresentasikan kewibawaan, keberanian, dan kehormatan seorang pemimpin. Dahulu, keris ini bukan hanya senjata, melainkan simbol kekuasaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh raja serta bangsawan Jambi. Dibangun sebagai pengingat kejayaan masa lalu, Tugu Keris Ginjai menjadi cara masyarakat Jambi menjaga ingatan kolektif terhadap adat dan budaya Melayu yang telah diwariskan turun-temurun. Letaknya yang strategis menjadikannya landmark utama kota Jambi, sekaligus penghubung antara sejarah kerajaan, nilai adat, dan kehidupan masyarakat modern saat ini. Secara filosofis, bentuk keris yang menjulang ke langit melambangkan keteguhan prinsip, keadilan dalam kepemimpinan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Tugu Keris Ginjai kini tidak hanya menjadi ikon daerah, tetapi juga simbol kebanggaan dan pengingat bahwa budaya dan sejarah adalah pondasi kuat yang membentuk identitas masyarakat Jambi hingga hari ini. Pada suatu sore, matahari memancarkan cahaya keemasan yang menyinari pelataran Tugu Keris Ginjai di kota Jambi. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membuat suasana terasa tenang dan damai. Sekelompok siswa datang bersama guru mereka untuk melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Mereka sengaja memilih Tugu Keris Ginjai sebagai tempat belajar karena selain menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jambi, pelataran tugu ini juga memiliki bentuk yang menarik untuk dijadikan bahan pelajaran matematika. Anak, kita sudah sampai di Tugu Keris Ginjai. Nah, di sini kita akan belajar konteks nyata dari Tugu Keris Ginjai ini mengenai bangun datar dan bangun ruang. Kalian ada bawa alat ukur yang Ibu suruh? Ada Bu, sama Mesya Bu. Nah, bagus. Nah, di sini kan ada pelataran lantai ubin. Nah, menurut kalian, dari yang kalian pikirkan, apa bangun datar atau bangun ruang yang ada di ubin ini? Bu, persegi Bu. Ya, nah, jadi lantai ini tersusun dari persegi-persegi. Nah, coba kalian ukur berapa panjang sisi lantai ini menggunakan alat ukur yang kalian bawa. Baik Bu. Baik Bu, ayo. Nah Bu, ternyata setelah kami ukur panjang sisinya itu masing-masing 40 cm. Benar Mutia. Jadi, jika panjang ubinnya ini 40 cm, coba kalian ukur berapa luas dan keliling dari ubin ini. Terus bagaimana Bu caranya? Jadi, Apa itu persegi? Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku yang besar, tiap sudutnya 90 derajat. Jadi, kalau satu sisinya 5 cm, semua sisinya pasti 5 cm juga. Sekarang kita masuk ke luas persegi. Pertama, kita hitung luasnya. Luas itu ibarat kita mau mengecat seluruh permukaan keramik ini. Rumusnya simpel banget. Cukup kalikan sisi dengan sisi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, kalau sudah tahu luasnya, sekarang kita hitung kelilingnya. Bayangkan kita memasang pagar di sekeliling keramik ini. Karena ada 4 sisi yang sama panjang, rumusnya adalah 4 dikali sisi atau 4 kali S. Nah, jadi jika diketahui panjang sisi perseginya adalah 40 cm.
Berapa luas dan keliling persegi tersebut? Puasnya adalah S kali S. 40 kali 40 sama dengan 1600 cm persegi, jadi luas satu ubin keramik pada lantai pelataran tugu keris adalah 1600 cm persegi. Dan keliling satu ubin adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Keliling sama dengan 4 dikali 40 cm. Keliling sama dengan 160 cm. Jadi, keliling satu ubin adalah 160 cm. Itu ya. Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Sebentar, Bu. Ini sepertinya mirip bangunan persegi ya, Bu? Bukan, Pita. Itu adalah bangun ruang prisma segi 4. Iya kan, Bu? Iya, benar, Mutia. Jadi ini adalah ada bangun ruang prisma segi 4 dan bangun datar persegi. Tapi kok bentuknya sama ya, Bu? Iya, Pita, tapi keduanya itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi Persegi dan prisma segi 4 sama, namun berbeda. Maksudnya bagaimana sih? Jadi, persegi dan prisma segi 4 sama-sama memiliki bentuk segi 4. Adapun persegi adalah bangun datar yang berbentuk segi 4 dan prisma segi 4 adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Pada ukiran di Tugu Keris Siginjai terdapat bangun datar persegi dan bangun ruang prisma segi 4. Pada ukiran di Tugu Keris Siginjai, ada kombinasi ukiran berbentuk persegi dan ukiran berbentuk prisma segi 4 yang timbul. Perbedaan persegi dan prisma segi 4. Dari aspek jenis bangun, persegi merupakan bangun datar atau 2 dimensi, sedangkan prisma segi 4 adalah bangun ruang atau 3 dimensi. Dari aspek dimensi, persegi memiliki panjang dan lebar, sedangkan prisma segi 4 memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dari aspek jumlah sisi, persegi memiliki 4 sisi, sedangkan prisma segi 4 memiliki 6 sisi. Dari aspek jumlah rusuk, persegi memiliki 4 rusuk, sedangkan prism segi 4 memiliki 12 rusuk. Dari aspek jumlah titik sudut, persegi memiliki 4 titik sudut, sedangkan prisma segi 4 memiliki 8 titik sudut. Dari aspek volume, persegi tidak memiliki volume, sedangkan prisma segi 4 memiliki volume. Adapun rumus volume yaitu luas alas kali tinggi. Terakhir, dari aspek luas permukaan, persegi tidak memiliki, sedangkan prisma segi 4 memiliki. Adapun rumus mencari luas permukaan prisma segi 4 yaitu 2 kali P kali L tambah 2 kali P tambah L kali T. oh, jadi gitu ya, Bu? Iya. Wah, Bu, teman-teman, ternyata dari Tugu Keris saja kita bisa belajar banyak tentang bangun datar dan bangun ruang ya. Mulai dari lantai pelataran ini sampai ukiran di dinding Tugu Keris ini. Benar sekali, Mesya. Dari Tugu Keris Siginjai ini kita bisa belajar matematika dengan konsep nyata dan menyenangkan. Wah, ternyata belajar matematika jauh lebih seru di Tugu Keris Siginjai daripada di kelas ya. Iya ya, jadi lebih